aqrabu ilaihi min hablil warid. Betul, alhamdulillah seperti itu. Mudah-mudahan tema kali ini bisa menjadikan kita lebih memahami tentang Allah, bagaimana kekhusukan kepada Allah, dan bagi kita-kita yang kemarin-kemarin belajar sholat khusyuk yang memang itu malah dijarur keluar dari syariat Islam, ayo kembali sebelum ajal menjemput kita. Karena kalau kita tidak kembali, kemudian kita masih syirik, kemudian kita meninggal, walau alam bagaimana jadinya. Ustadz, Iya. ini segmen terakhir nih Ustadz. Iya. Kita kembali lanjutkan obrolan kita yang tadi, Boleh, bincang-bincang kita boleh, tadi tentang iya. sholat khusyuk Ustadz. Mm-mm. Gimana kira-kira kesimpulan serta kiatsnya tolong diberitahu lagi ke pemirsa Ustadz. Iya, bagi saudara-saudara kita yang sudah terlanjur mengikuti sholat khusyuk, memang Allah itu wujud, Allah itu ada. Tapi jangan pikiran kita itu mengada-adakan Allah, kan begitu ya. Karena kalau mengada-adakan Allah itu sebenarnya pikiran kita tidak sampai. Tapi yang sampai pada pikiran kita itu yang pasti, yang bisa saya jawab jin. Iya. Pasti kalau itu, hampir 100% itu jin. Yang 1% Allahu a'lam. Jadi kalau kita sudah semuanya merasa mampu membayangkan Allah, berarti yang pasti yang dibayangkan itu pasti jin. Iya, jadi Allah Maha mendengar, terus jangan kita berarti Allah punya telinga, enggak seperti itu gitu loh maksudnya. Allah Maha melihat, berarti Allah punya mata, enggak seperti itu. Ya Allah Maha melihat, ya sudahlah Maha melihat, gitu aja. Jadi enggak usah kita bayangkan. Kemudian kalau memang kita sudah terlanjur seperti itu, mohon ampunlah kepada Allah. Kalau kita sudah terlanjur menyembah Allah dengan cara-cara roh kita ke atas, kemudian kita sudah bergetar, apalagi nanti kalau sudah Allah dekat dengan kita, kita itu baru niat mau sholat, badan kita bergerak sendiri, takbir sendiri. Nah itu mah bukan Allah yang gerakin, itu jin. Hanya kesurupan jin yang bisa menggerakkan seperti orang sholat. Itu harus hati-hati. Iya. Apalagi sampai melihat cahaya gitu Ustaz ya. Jangan, nggak taunya santet itu nanti yang dilihat ya. Nggak usah yang bayang-bayangin. Memang betul itu Dai Umar. Jadi kita harus memahami, jangan sampai kita membayangkan Allah itu ada di mana. Allah ada di depan sajadah aja nggak boleh. Karena nanti lama-lama yang ada di sajadah kita bukan Allah sebenarnya, itu jin. Yang akhirnya kalau itu kita sembah, kita nyembah jin. Sama aja syirik. Betul. Nggak boleh sebenarnya seperti itu. Jadi ya sudah, kita cukup niat, kemudian takbir, kemudian kita baca-bacaan sholat sampai salam, bacaannya kita dengarkan sendiri dengan khusyuk. Insya Allah itu kekhusyukan yang sudah kita dapat. Tinggal naik turunnya khusyuk, ya itu wajar, kita manusia. Iya. Ya. Biasanya ini apalagi ibu-ibu Ustadz ya. Allahu Akbar, habis Allahu Akbar itu sholat tapi belanja hatinya. Ada diskon. Maaf ya Bu, itu wajar aja manusiawi ya. Tapi itulah kekhusyukan. Jadi kekhusyukan itu naik turun. Kita nggak bisa terus khusyuk lempeng, susah sekali. Kali itu Rasul aja ya. Kalau kita mah susah. Saya juga masih bayar utang, kan begitu ya. Betul. Saya masih mikirin nanti itu mau ngisi pengajian di sana itu kira-kira temanya apa. Itu seperti itu dipikirin, hal normal itu. Iya betul nggak? Apalagi saya Ustaz, lagi mau ceramah sholat dulu pusing. Iya, itu normal. Tetapi kekhusyukan itu harus kita cari. Tapi tidak dengan seperti itu. Kalau kita mencari-cari Allah, yang ketemu adalah jin. Itu saya sudah yakin, sangat pasti. Karena apa? Jangan bermimpi kita itu menemukan Allah kecuali kalau sudah mati. Gitu ya. Benar seperti apa yang diungkapkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq Ustaz ya. Beliau mengatakan begini. Al-ajzu an darkil idrakun kata beliau itu. Kalau kita sudah lemah, sudah tidak mampu untuk membayangkan Allah, untuk mengada-adakan seperti imajinasi kita, maka pada saat itulah kita sebenarnya sudah sampai pada tahap itu Ustaz. Betul, memang intinya adalah sampai pada tahap itu istilahnya. Jadi bukan kita bertemu, walau alam. Karena namanya bertemu itu susah, tapi sampai tahap itu adalah pada waktu kita itu malah nggak bayangin, malah nyantai. Insya Allah itulah yang namanya Allah itu amat dekat dengan kita. Jadi nggak usah dibayangin Bu. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Betul, alhamdulillah seperti itu. Mudah-mudahan
tema kali ini bisa menjadikan kita lebih memahami tentang Allah, bagaimana kekhusyukan kepada Allah, dan bagi kita-kita yang kemarin-kemarin belajar sholat khusyuk yang memang itu malah dijarur keluar dari syariat Islam, ayo kembali sebelum ajal menjemput kita. Karena kalau kita tidak kembali, kemudian kita masih syirik, kemudian kita meninggal, walau alam bagaimana jadinya. Iya, betul Ustaz. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang diungkapkan oleh ulama, yang dikatakan khusyuk itu adalah tarkul ghair li ajli syai', meninggalkan yang lain, fokus pada satu tujuan, fokus pada satu urusan tertentu, itu dikatakan khusyuk. Enggak seperti salat kita, Bu ya. Kita mas salat Allahu Akbar, pikiran belanja ke Tanah Abang ya. Nawar baju dan lain sebagainya, itu namanya kagak khusyuk. Kenapa? Karena masih ada sambilannya ya. Salat sambil belanja. Nah, Ustaz, mudah-mudahan kita semua dijadikan mukmin-mukmin yang senantiasa mampu melakukan salat kita dengan khusyuk. Amin, amin, ya Allah, amin. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita tundukkan kepala kita, kita tawadukkan hati kita di hadapan Allah, bermunajat hanya kepadanya. Insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Danu. Moga Ustaz. Terima kasih Daiman. Alhamdulillah, jamaah Masjid An-Nida dan juga pemirsa Bengkel Hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa pada Allah, berdoa dengan khusyuk. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkaulah yang Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami. Amin. Ampunilah dosa-dosa yang sering kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, pada hamba-Mu yang lain, dan juga makhluk yang Kau ciptakan di muka bumi. Amin. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan cukup besar di hadapan-Mu, ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan pada ibu dan ayah kami, dari lisan dan perbuatan dolim kami kepada beliau, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami mohon agar Engkau ampuni kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi, ya Allah. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, ya Allah, jika kami sering melanggar apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasul-Mu. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Alhamdulillah Kau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu yang ada dalam Quran dan sunnah Rasul-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki, ya Allah. Amin. Ya Allah, jika kami banyak salah dan dosa, sehingga Engkau berikan kami musibah dan sakit, kami mohon ampun kepadamu, ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit yang ada pada diri kami, dan juga mencabut musibah yang ada pada diri kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tuanya, ya Allah, kami mohon ampun kepadamu, ya Ghaffar. Dan kami mohon agar Engkau berkenan menyembuhkan sakit pada diri anak kami, ya Allah, ya Salam. Agar kami sekeluarga lebih sujud padamu, ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang kekutuk. Jauhkanlah kami dari jengkelan, kemarahan, iri dan dengki dan kesombongan yang senantiasa ada dalam hati kami. Ya Allah, dekatkanlah kami dengan kesabaran-Mu, ya Allah. Dekatkanlah kami dengan orang-orang yang soleh, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Razak, kami mohon agar Engkau mudahkan kami dalam mencari rizki yang halal dan thayyib di muka bumi ini, ya Allah. Agar hati kami tenang dan tentram, ya Allah. Dan sebagian kami berikan di jalan-Mu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudahkanlah segala urusan duniawi kami dan akhirat kami, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan itu indah meskipun tidak senantiasa kita lakukan bersama-sama. Kami segenap kru yang bertugas pada episode kali ini mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.